Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Hari ini saya menepati janji saya untuk kembali mengupas lebih jauh tentang visi misi presiden kita atau calon presiden kita dalam bidang pendidikan. Let's check it out. Teman-teman semuanya, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh tentang visi misi pendidikan ini dari Pak Ganjar, hari ini langsung saya compare dengan Pak Prabowo. Teman-teman silahkan tonton video berikut ini. Secara garis besar ya, secara objektif saya menilai jawaban-jawaban Pak Anies baik, bagus, relevan. Saya banyak setuju dengan jawaban tersebut. Mungkin maklum beliau mantan Menteri Pendidikan begitu. Siap, Bapak. Tapi enggak, saya sangat sependapat. Saya mau nambahkan bahwa kita harus mengaudit, mengkaji sekarang sistem kita ini baik atau tidak. Karena banyak sekali kebocoran-kebocoran dalam alokasi dana yang diturunkan sampai ke tingkat kabupaten dan sebagainya. Ini menyangkut memang masalah mental dan budaya banyak pejabat-pejabat kita. Jadi kita harus koreksi diri, kita harus audit, dan di mana masalah sistemik yang kurang baik harus kita perbaiki. Kita harus berani memperbaiki sistem yang kurang baik. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak? Kalau pendidikan mau maju, maka fasilitas mesti diberikan. Negara harus hadir dan makin inklusi. Nah, ketika kita bicara pada pendidiknya atau gurunya, saya mau bercerita pengalaman saja. Ketika guru SMA, SMK, SLB diberikan pada provinsi, maka pada saat itu yang saya tanya pertama adalah, berapa gajimu? 300.000, Pak. Sungguh tidak adil pemerintah ini. Maka pada saat itu saya sampaikan, kasih gaji sesuai UMP yang ada di Jawa Tengah, UMK yang ada di Jawa Tengah, tambah 10%. Baru kemudian kita dorong proses sertifikasi dan peningkatan kapasitas. Kami punya aplikasi namanya Bolpen. Ini bimbingan teknis online dan pendampingan untuk memberikan bantuan kepada guru memanfaatkan teknologi untuk memberikan pengajaran yang bermutu. Maka ketika praktek baik ini bisa kita lakukan, maka guru akan bisa bekerja dengan baik dan dia mesti dibebaskan dari persoalan administrasi yang menjerat. Nah, seperti yang teman-teman sudah saksikan bersama tadi, Pak Prabowo sebagai tanggapan atas pernyataan visi misinya Pak Anies Baswedan, dia cuma bisa mengutarakan telah terjadi kebocoran-kebocoran. Nah, itu seperti yang disampaikannya pada Pilpres 2014-2019 terjadi kebocoran anggaran, itu yang ada di otak Pak Prabowo. Dari pusat, kata beliau, nanti turun ke daerah, kemudian turun ke kabupaten, dan seterusnya, itu terjadi kebocoran-kebocoran yang menyebabkan pendidikan kita itu tidak bergerak maju. Jadi saya lihat, saya amati ya, yang ada di otak Pak Prabowo itu selalu berkaitan dengan kemampuan negara di dalam menyediakan anggaran untuk pendidikan, dalam artian itu modal atau uang atau budget seperti itu, yang itu dipastikan akan meningkatkan pendidikan. Artinya selama ada uang, solusi itu pasti ada. Dia bahkan tidak bisa mengurai permasalahan pendidikan di Indonesia itu apa sesungguhnya, tidak terlalu jelas, tidak clear di situ, tapi dia berani mengatakan bahwa persoalan pendidikan kita adalah pada anggaran. Padahal kita tahu selama kinerjanya Pak Nadiem Makarim, Kementerian Pendidikan itu, dana pendidikan itu sangat besar, dan kita tahu juga bahwa alur uang itu tidak lagi seperti yang dulu-dulu, yang banyak terjadi kebocoran, sunat sana-sini, tidak. Yang sekarang itu dia lebih transparan, masyarakat bisa lebih
mengetahui, lebih bisa mengakses, kemudian masyarakat juga bisa mengadukan seandainya terjadi pungli dan lain sebagainya di dalam dunia pendidikan. Jadi orang sekarang kalau di dunia pendidikan itu relatif lebih takut untuk melakukan hal-hal seperti pungli dan lain-lain atau korupsi dan lain-lain. Jadi apa yang dikatakan Pak Prabowo itu menurut saya kurang tepat, bahwa persoalan pendidikan itu pada anggaran. Kita lihat juga bahwa anggaran untuk Kementerian Pendidikan dari tahun ke tahun itu sangat-sangat besar dan selalu meningkat. Yang terakhir tadi di 2023 itu sebesar 640 sekian triliun. Itu sangat-sangat besar dibandingkan departemen-departemen yang lain, dibandingkan kementerian-kementerian yang lain. Jadi jelaslah bahwa yang dikatakan Pak Prabowo di sini menurut kita kurang pas, bahwa persoalan pendidikan itu pada anggaran yang bocor. Jadi dia beranggapan bahwa seandainya dana itu bisa diaudit, kata beliau tadi, bisa diawasi betul-betul dari pusat sampai ke tingkat daerah, sampai ke tingkat eksekusi di lapangan, maka permasalahan bisa diatasi. Itu menunjukkan beliau masih tidak mengetahui, sangat-sangat samar dengan persoalan pendidikan di Indonesia. Nah, berbeda halnya dengan Pak Ganjar. Kalau Pak Ganjar menurut saya relatif lebih tahu, bahkan dia mengeksekusi juga, dia bahkan melakukan kebijakan-kebijakan ketika dia menjabat sebagai gubernur di Jawa Tengah, sehingga ketika ada guru yang berhadapan-hadapan langsung dengan beliau, langsung yang ditanyakan oleh Pak Ganjar adalah berapa gajimu. Ketika si guru itu menyatakan beberapa ratus ribu rupiah, langsung hari itu juga beliau putuskan bahwa gaji guru di Jawa Tengah untuk honorer itu setara dengan UMK. Berapa UMK di Jawa Tengah, disitulah diberikan kepada honorer. Jadi luar biasa, itu aksi yang sangat nyata menurut saya, keberpihakan terhadap guru. Kemudian juga beliau paham bahwa ketika, kata beliau tadi, seseorang diangkat menjadi guru, entah itu melalui jalur P3K atau dinaikkan gajinya dari honorer terus naik gaji, baru kata beliau tadi kita dorong untuk beliau tersertifikasi, si guru-guru tadi. Jadi disejahterakan dulu dan ditingkatkan kesejahteraannya melalui jalur sertifikasi tadi. Jadi luar biasa. Beliau paham bahwa persoalan sama seperti yang di video sebelumnya untuk Pak Anies Baswedan, memahami bahwa persoalan guru di Indonesia itu yang paling pertama kali adalah persoalan sertifikasi dan kesejahteraan mereka. Nah, Pak Prabowo juga sebenarnya ngerti juga bahwa persoalan kesejahteraan memang menjadi inti dari persoalan pendidikan tetapi ada yang menarik menurut saya dari pidatonya Pak Prabowo tentang penyampaian visi misi pendidikan yang saya itu sangat sependapat, sangat sepakat, yaitu bahwa kata beliau kita akan mengundang tokoh-tokoh pendidikan, pakar-pakar pendidikan untuk sama-sama men-share unek-unek apa saja sebenarnya permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Nah, ketika itu sudah didapatkan, kita langsung rumuskan dan pemerintah itu bertugas melemparkan anggaran sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan tadi. Dan kemudian di satu waktu juga Pak Prabowo mengatakan akan mengirim 10.000 pemuda-pemuda di Indonesia untuk belajar ke luar negeri. Yang mana itu angka yang sangat besar, nanti mereka akan balik kembali ke Indonesia dan menerapkan atau mengaplikasikan ilmunya. Itu menurut saya sebuah visi yang sangat bagus, walaupun kita belum tahu nanti misalnya mereka balik ke Indonesia ini apa mereka akan mendapatkan gaji yang layak atau gimana nantinya, seperti yang sudah-sudah kan. Seperti yang sudah-sudah juga kadang-kadang orang ini disekolahkan ke luar negeri, mereka malah tinggal di sana gitu, tidak balik lagi ke Indonesia. Nah, itu juga seharusnya menjadi pemikiran dari Pak Prabowo bersama Gibran nantinya seandainya bisa memimpin Indonesia ini. Artinya sebuah program itu jangan sampai menjadi sia-sia. Kemudian ide beliau juga untuk membangun kampus-kampus terbaik sampai kata beliau itu 300 kampus atau 300 perguruan tinggi di Indonesia yang sesuai standar internasional. Ya, kita berharap bahwa itu bukan sekedar jargon, bukan sekedar kata-kata, tapi memang ketika misalnya terpilih benar-benar diaplikasikan, benar-benar direalisasikan. Anyway, 3 calon presiden itu sudah kami explore, sudah kami paparkan tentang visi misinya.
Semoga teman-teman bisa memutuskan dari sekarang, bisa mengambil kesimpulan tentang apa saja atau siapa nantinya yang akan teman-teman pilih. Dan mungkin satu kriteria di bidang pendidikan ini bukan satu-satunya kriteria menurut teman-teman. Ada lagi bidang-bidang yang lain, ekonomi, pertanian, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semuanya dan bisa menjadi insight buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.